udah mulai kembali bekerja ya Bu. Gimana mungkin Bu ceritain Bu, gimana Bu update kondisi kesehatannya Bu? Suami saya udah meninggal sih, nggak bisa jalan, tapi cuma dibantu juga di papa dulu, di papa juga. Udah merah Bu? Iya. Tapi masih sakit, tetap memaksakan itu untuk bekerja itu seperti apa sih Bu? Apa memang masih merasakan sakit atau gimana? Tapi Pak Tanu sudah bekerja. Ya, dia bilang kalau kerja dia itu semangat, jadinya capeknya hilang, sakitnya hilang gitu. Jadi gimana ya? Karena dia ngambil job tuh karena dia, aku lupa. Jadi Bapak ini kan belum keadaan sehat, masih baru mending ya. Tapi kok kenapa sampai saat ini nih Bapak masih dibawa job-job atau dibawa kayak acara mana jauh banget lagi, daerah Kuningan, Jawa Barat, Pekalongan, itu kan jauh. Posisi Bapak ini emang lagi sakit, belum sembuh total, maksudnya nggak usah lah nerima job lagi. Nah itu emang keinginan Bapak atau ada paksaan? Paksaan dari pihak lain? Ya kalau dibilang paksaan sih mungkin bisikan, Pak Master ini ada job, terima nggak? Yang namanya seorang bapak ya, iya mau. Seharusnya yang sehat ini nggak usah, udah biarin lah, nggak usah ada job, nggak usah dikasih tahu Pak Tarno, dia juga belum sembuh. Apa dia telepon balik kek? Kayaknya kita cancel dulu ya masalah job ini, soalnya posisinya ini Master belum sembuh, kan bisa dia ngomong seperti itu kan? Artinya sebagai anak ini masih nggak terima ya Bapak kerja atau gimana nih Bu Isa? Ya terus terang aja, siapa sih yang terima sebagai anak? Ya kakak aja dah, punya orang tua masih nerima job seperti itu, pasti dong. Nggak mau kan anaknya ngelihat bapaknya nerima job, apalagi posisi jauh. Itu job maksudnya ada paksaan dari siapa sih kalau boleh tahu Bu itu? Ya yang nerima handphone kan si Slamet. Kalau bapak kan nggak bisa nerima HP, yang terima pasti Slamet. Selamat ini itu siapa sih Selamat kalau boleh tahu? Slamet supirnya bapak. Kayak sahabatnya, dari awal mah cuma sahabat tuh sampai jadi supir. Manajernya itu bukan dia, manajernya Pak Agus, orang Ambon. Tapi Bapak sendiri, kamu sebagai anak ya, maksudnya ada komunikasi ketika Bapak mau kerja, cerita ke kamu atau kamu gimana? Maksudnya udah ada Bapak jangan kerja kan, Bapak baru sembuh atau gimana Ibu? Oh, kalau soal itu saya sering ngomong, bicara sama Bapak. Pak, jangan nerima job dulu ya, soalnya Bapak tuh lagi sakit atau gimana. Isa juga suka ngomong sama Ibu Dewi, Bu kalau bisa Bapak jangan nerima dulu job atau gimana. Itu kemauan Bapak. Tapi kan yang nerima telepon ini kan atau Bu Dewi atau si Slamet. Bapak itu nggak bisa nerima handphone, nggak bisa, ngomong pun nggak bisa. Terus siapa yang ngasih tahu kalau bukan mereka berdua? Tapi sejauh ini kesehatannya sendiri seperti apa? Iya, mungkin update dari kesehatan Pak Tarno sendiri sudah seperti apa? Kalau dilihat dari sekarang sih ya, Bapak itu udah mendingan, udah bisa berdiri, berjalan itu bisa ya. Saya alhamdulillah terima kasih kepada yang membantu Bapak, Mas Panji atau yang lain-lainnya nerima kesembuhan Bapak. Saya terima kasih. Sejauh ini untuk biaya pengobatan sendiri dari Gimana, mana? Bu? Iya, mungkin udah bisa jalan kah atau seperti apa? Update dari kesehatan. Udah bisa jalan. Cuma masih ditatah juga, masih dipegangin, terus dipakai alat bantu juga, masih suka pakai alat bantu ya Bu ya. Untuk cara bicaranya aja kan dulu kan sempat kayak susah banget untuk berbicara. Mungkin cara bicaranya udah seperti apa ya? Kalau cara bicara sih masih kurang jelas. Ini Bapak nerima job kayak gimana sih kalau boleh tahu? Sampai kamu marah nggak terima gini Bapak kamu kerja gimana? Ya gimana nggak marah sih, kan Bapak posisi belum sehat betul. Terus job itu keadaannya jauh, daerah Pekalongan, Jawa Barat. Terus dari tanggal berapa tuh berturut-turutan 3 hari sampai ke depannya masih nerimain. Maksudnya Isa, udahlah Bapak istirahat aja dulu. Kan ibaratnya masa iya Bapak sehari nggak makan dari uang hasil job itu, nggak mungkin Kak. Kan ibaratnya kalau emang Bapak nggak ada job, kan masih ada istrinya, pulang ke rumah bisa, terus ada anaknya, ayo kita sama-sama, nggak usah disuruhnya nyari duit itu masih Selamat atau istrinya.
istrinya sendiri Dewi menurut kamu gimana sih Kak? Mungkin kan kamu kan sebagai anaknya yang lebih tahu ya mungkin tentang si Dewi sendiri ini. Kalau saya sih ya, kalau sama Dewi ini belum terlalu kenal lama karena baru 7 bulan. Itu pun saya kalau datang posisi udah malam karena saya kan pekerja. Nah kalau soal kita komunikasi sama Dewi aja pun jarang karena Dewi itu tertutup sama saya. Kalau ditanya, tanya aja sama bapaknya, seperti itu Kak. Sejauh ini biaya kemarin ya Pak Tarno sendiri dari mana gitu? Biaya pengobatan kemarin. Biayanya Bapak ada yang backup apa? Ada yang gratis, ada yang membantu gitu. Atau kalau pakai ke rumah sakit pakai BPJS. Jadi Bapak itu gratis semua pengobatan, nggak ada yang pakai duit. Kemarin sempat viral juga kan jualan gitu. Itu maksudnya apakah dorongan dari keluarga juga atau seperti apa kemauan pribadi? Kalau soal dagang sih sebenarnya kemauan Bapak ya. Bapak itu kan emang hobi dagang. Bapak itu emang sukanya dagang dari dulu. Tapi maksudnya Isa kan lagi posisi sakit, suruh istirahat aja dulu. Jadi nggak usah, kalau dagang di depan rumah begini nggak masalah. Tapi kan Bapak kadang dagangnya tuh dari pindah ke tempat, ke sekolah lain. Cuma saya senang, alhamdulillah Bapak ini dikasih tempat, kios sama Widi Salim. Yaitu saya udah bersyukur, terima kasih karena Bapak udah nggak pindah-pindah ke sekolahan lain. Tapi kamu sebagai anak sendiri waktu kemarin yang lihat Bapak viral jualan di pinggir jalan dengan kondisi di atas kursi roda, gimana sebagai anak? Apakah benar-benar beriris hati atau gimana sih mungkin? Ya namanya anak gimana sih Kak? Ngelihat seorang bapaknya yang berjualan pakai kursi roda, terus kadang dia berjemur di panas-panasan, itu ngejemur aja itu katanya sambil dagang. Tapi kan masalahnya itu udah tengah hari bolong. Kalau jemur itu ya jam 7, jam 8, jam 9 paling siang. Tapi itu seolah kayak Bapak itu apa sih, emang kita dagang tapi ya garis miring aja perdagangan orang. Ada pesan yang pengen kamu sampaikan nih terkait Bapak udah mulai bekerja dengan orang yang menurut kamu disuruh kerja? Gimana maksudnya? Kamu ada pesan nggak buat si Slamet dan Bu Dewi? Kan menurut kamu ini Bapak kerja karena paksaan beliau ya, bukan kemauan ya, gimana? Kalau buat si Slamet ini ya, kan gue udah sering bilang Bang sama lu ya, lu dulu pernah bilang mau keluar dari Bapak, tapi sampai sekarang mana? Kemarin bilang mau ngundurin diri, 2 hari nggak nongol lagi. Lu nggak bisa apa jauhin Bapak? Gue nggak suka Bapak gue diginiin. Coba lu punya Bapak gue gini, mau nggak? Gue nggak mau. Gue nggak mau Bapak gue diginiin, gue nggak mau. Gue tahu Bapak gue juga tertekan. Bapak tuh sering cerita sama Ibu Lisa. Juga dipaksa-paksa sama Bu Lisa. Lu jahat Slamet, lu jahat. Gue minta lu keluar dari kehidupan Bapak gua. Lu curang, lu gak jujur, lu ngejauhin gua sama Bapak gua. Dulu lu gak masuk gak kayak gini, tau gak? Lu masuk jadi begini. Begini curang dan gak jujurnya gimana Dalam Bu hal Aisyah? apa mungkin? Ya, Karena definisinya. terlihat Mbak terlalu kayak sakit banget, emosi banget. Mungkin kecurangan apa sih yang membuat Mbak sampai tersakiti seperti ini? Ya saya tahu dia itu dulu suka nyolongin duit Bapak di dalam mobil. Suka ngerogoh-gerogohin duit Bapak. Saya tahu banyak saksinya, bukan saya juga. Suka ngadu domba. Dulu lu suka ngadu domba, Isa mau ketemu aja susah sama Bapak. Alasannya beginilah. Kalau orang bilang penasehat Bapak, lu ngomong, Master, cobalah. Sampai anak gua sakit aja lu susah banget. Apa lu pernah ngebujuk Bapak? Seharusnya lu ngebujuk Bapak kalau orang lu sahabatnya Bapak. Tapi gue perhatiin lu kesini makin ngelunjak, tau nggak? Lu bilang nerima job, masih aja terima job. Lu nggak ada takut-takutnya ya? Padahal lu kan udah dikasih somasi pertama.
Masih aja lu ya, disangka gue main-main sama lu. Kak, mungkin apa sih yang pengen kakak tanya untuk Ibu Dewi ini? Katanya kan ada Kebohongan. kebohongan yang dilakukan Sama Bu Dewi. ini. Kalau buat Ibu Dewi, sedikit pun saya nggak pernah marah, Bu. Tapi maksudnya Isa, Ibu tuh adil sebagai istri di sini. Ibu tuh nggak pernah adil. Kan selain Ibu kan istrinya tuh banyak. Ada Ibu Lisa, ada Ibu Sariah. Maksudnya Isa, Ibu tuh bagi rata sebagai istri. Kalau emang Ibu sayang sama Bapak, dia kan masih punya istri yang lain. Terus kebohongan Ibu itu sebenarnya banyak loh. Bilang Isa nggak pernah nengokin Bapak, Isa sering nengokin ke rumah Ibu Dewi. Isa pernah ke rumah sakit Koja. Yang datang ke rumah Ibu Dewi siapa terus selain Isa, Bu? Kan Isa, tapi di sini Isa nggak pernah disebut namanya. Waktu Bapak stroke pertama, kedua, Isa merawat Bapak. Bapak sakit aja nggak pernah lama. Tapi yang sekarang Bapak lama berapa bulan, Pak? 4 bulan itu sama Ibu Dewi. Mana sembuhnya? Isa teriak di media katanya Isa salah. Isa teriak begini mau teriak sama siapa, Pak? Isa minta tolong maksudnya. Makanya kan Bapak alhamdulillah Bapak dikasih tempat, dikasih yang adem, biarin Bapak itu nggak panas-panasan lagi. Kalau Isa nggak teriak ke media, ya begitu aja. Bu Dewi nganggap Bapak itu apa sih? Si Slamet tuh nganggap Bapak apa? Boneka, Pak. Duduk di kursi roda, keadaannya Bapak gimana? Pakai baju sambang camping. Sebelahnya ngekerin Bapak begini-begini videoin. Emang pantas kayak gitu? Ibu Dewinya dandan, pakai lipstik. Kenapa nggak dia aja pakai gembel? Jadi Bapak nih untuk Pekalongan Kuningan itu udah nerima job ini lagi apa sudah gitu atau gimana sih? Ya, itu Bapak ke Pekalongan udah nerima job apa maksudnya? Job-job udah mulai balik lagi ke Master Dharma apa gimana? Iya, Bapak udah nerima job lagi dari mulai tanggal 18 ini. Dari kemarin-kemarin juga Bapak dapat job juga. Tapi kan yang itu yang nerima itu sebenarnya bukan Bapak, yang nerima itu si Slamet atau Ibu Dewi. Kan posisi kan dia yang menerima handphone. Seharusnya tuh kalau emang ada job, udah cancel aja dulu, cancel dulu. Kan permintaan anaknya tuh cuma itu doang. Kalau mau ngurus, ngurusin aja, Bu. Anaknya nggak pengen bapaknya kerja berarti ya, Pak. Anaknya pengen biar bapaknya di rumah aja, biar anaknya ngurus anaknya yang kerja gitu artinya atau gimana? Iya, maunya Isa ini kan sementara kan Bapak lagi sakit. Udah kita nggak usah nerima-nerima job dulu. Kalau masalah dagang kan Bapak udah dikasih tempat nih. Di Ibu Lisa juga udah ada warung. Di sana juga ada warung. Udah itu aja kan. Kalau ke Pekalongan itu kan posisinya kan jaraknya kan jauh dari Jakarta ke Jawa Barat. Takutnya dia apa-apa, siapa yang mau tanggung jawab? Emang Slamet mau tanggung jawab? Kemarin juga itu pergi ke Bandung, ke Jogja, dari Jawa kemana juga kan perginya sama dia itu berdua. Seteruk sampai sekarang. Emang dia mau tanggung jawab Bapak saya begitu? Tapi Pak Tarno sendiri masih sekarang ini masih bisa melakukan sulap-sulap atau seperti apa gitu? Dalam keadaan seperti ini masih bisa melakukan sulap-sulap atau gimana gitu? Mungkin masih, tapi yang ringan-ringan, nggak yang berat kan. Bapak kadang suka ada yang berat-berat juga kan, tapi itu nggak dipakai kalau yang berat. Tapi sejauh ini ada nggak keluhan dari Bapak sendiri gitu ya? Dia ngerasa capek, udah pengen stop dari dunia hiburan sendiri. Kalau saya lihat ke rumah Ibu Dewi nih, hawanya tuh pengen kesini aja, Kak. Pengen kabur sampai jam 10 malam dia pun minta kesini. Telepon ke Isa, jemput Bapak di rumah Ibu Dewi, mau ke Ibu Lisa. Nah kita pernah jemput Bapak sama lawyer saya di rumah Ibu Dewi. Posisi itu saya udah serentak sama Ibu Dewi mau bawa ngurusin saya di rumah adik saya di Tangerang. Tapi Bapak ini mungkin minta izin kepada istrinya. Mungkin ya Bapak lebih sayang kali sama ibu ini, Ibu Lisa. Tapi sejauh ini ada nggak sih ucapan gitu dari Bapak bahwa dia ngerasa capek gitu?
kamu cerita kamu udah nggak mau kerja, bapak pengen udah Istirahat aja gitu. istirahat gitu. Ada nggak bapak? Kalau bapak sih nggak pernah cerita apa-apa sama Isa, cuma dia selalu nangis aja, nangis. Kalau ketemu nangis, saudara ketawa, nangis ketawa. Saya bilang kenapa Pak? Cuma yang saya tahu kemarin pas di rumah sakit sama Ibu Lisa, dia selalu ngomong gini, di rumah sakit sepi, cemplang-cempling, nggak ada yang nengokin bapak katanya. Yang tempat lain mah katanya rame, banyak yang datang tamunya, bapak sepi. Ya udah Pak, biarin, kan masih ada Isa sama Ibu Lisa yang mau merawat bapak. Terus Ibu Dewinya kemana? Enggak, Ibu Dewi nggak datang, yang ngurusin Ibu Lisa aja, dia maunya sama Ibu Lisa. Artinya ketika bapak dibawa itu Ibu Dewi nggak ada, dan ketika bapak dapat job baru dia ada gitu, menurut kamu apa gimana mungkin? Iya, maksud saya kenapa sih kalau sakit ini selalu dibawakannya ke Ibu Lisa mulu gitu. Kalau masuk angin, ya Ibu Lisa yang ngerokin. Kalau mau makan, ya datangnya ke sini. Setelah ada job atau gimana, ya larinya ke Ibu Dewi. Tapi mungkin ada beberapa netizen juga yang menanyakan, apakah mungkin ini rasa, mungkin maaf ya Bu, ada rasa iri kah tersendiri karena Bu Dewi yang menerima job atau uang yang lebih banyak saat Pak Tarus sama Bu Dewi. Mungkin ada rasa kesel dari Ibu atau iri dari Ibu atau bagaimana? Mungkin ini kita mematahkan omongan dari netizen sendiri. Iya, semua netizen yang tahu atau yang nggak tahu, saya ini keluar bukan karena itu, bukan karena donasi bapak, bukan. Karena hati siapa sih seorang anak yang melihat bapaknya dijemur atau berdagang? Kan bapak ini kan seorang pesulap terkenal atau gimana? Toh kenapa sih bapak dianggap kayak gembel, kayak seperti itu? Pastilah Kak, semua anak juga pasti bakalan tertarik atau ikut ngomong ke yang pengen disampaikan itu ya seperti ini. Cuma kan netizen taunya, iya selama ini anaknya kemana sih? Iya. Selama ini anaknya kok nggak ngurusin bapaknya gitu. Nah sekarang sebenarnya sebelum donasi keluar atau bapak terkenal itu sebenarnya saya tuh udah keluar Kak. Cuma bapak nggak ngizinin saya bicara. Saya bilang, Pak boleh nggak sih Isa ngomong Pak? Udah nggak usah. Pengen sebenarnya saya tuh ngomong sama orang tuh yang kata-kata Isa begini-begini, kalau Isa sedikit pun nggak pengen donasi bapak. Kalau kakak penasaran masalah donasi itu kemana, tanya sama yang mengelola atau yang menerima duit bapak. Siapa yang mau dan mungkin mau bapak itu? Ya antara bapak sama antara si Selamat atau si Dewi ini yang mengelola duit bapak atau memegang. Coba kalau boleh tahu buat ini pemirsa ya, maksudnya kamu anak keberapa dari bapak dan dari istri yang keberapa dari istri siapa gitu kalau gitu? Saya di sini mewakili saudara-saudara saya, terutama saya Siti Aisyah dari istri kedua. Saya mempunyai adik namanya Siti Halimah. Saya punya ibu, dibilang banyak ya, 10. Tapi yang saya tahu itu saudara saya yang pertama almarhum Em mempunyai anak 4, namanya Haji Naidi, Teh Lia, Teh Yanti, Teh Soleh, anaknya 4. Itu istri yang pertama ya Kak. Yang istri kedua ya saya dari Ibu Tasira. Keduanya saya punya anak, anaknya punya anak 2, saya sama Halimah. Istri ketiga itu Bu Sariah, yang keempat Bu Sri Muji, yang kelima Ibu Lisa. Nah yang nggak tahu yang keberapanya Ibu Dewi itu. Berarti bisa bilang Ibu Dewi ini istri terakhir atau istri paling muda atau gimana? Istri paling muda nomor 10. Itu ada sendiri Bu. Kenapa? Bu Dewi berarti keberapa? Yang ke 10. Sorry, maaf, baru kasih. Bu Dewi masih 10 ke 8 tanda hitung, tapi Bu Ratna namanya rumah yang ke 6. Oke. Belum, bentar dulu, sebelum Ratna dulu masih ada lagi Titin dulu tuh, nggak usah itu. Apa yang lagi? Oke, mungkin nih ada pesan untuk bapak dari kamu sebagai anak dan istri gimana? Kalau Isa pesan Pak, Isa di sini nggak pengen banyak Pak. Isa pengennya bapak sehat lagi dan bapak akur lagi sama istri-istrinya aja. Jadi bapak itu harus hadir di sini Pak. Kemana ke sini. Soalnya posisinya Isa
kata netizen atau Kak Isa sendiri. Isa dilarang cuap-cuap. Isa cuap begini karena Isa sakit hati. Bapak digituin, Pak. Isa nggak terima. Bapak digituin, Isa nggak terima. Bakal gue cari lu selamat. Gue cari lu. Tapi dari Bu Lisa, Dari ibu mungkin ada tapi pesan. dari Bu Lisa sendiri adakah yang Yang- ingin dibicarakan? Karena terlihat Bu Lisa juga lumayan memendam ya sampai nangis. Mungkin ada sesuatu yang mungkin Bu Lisa ingin bicarakan. Ngomong aja, Bu. Buang aja Bu. Netizen aku mau ngasih tahu semua yang belum tahu. Saya Sinya Pak Tarno. Kalau yang udah itu nggak semuanya benar waktu di mana sih? Progres Melani. Progres Melani itu nggak benar, yang diomongin itu bohong, itu semuanya Dewi tukang bohong, dia nipu. Tadi ibu yang nganterin bapak berangkat kerja nih katanya, bener nggak? Iya, Gimana? waktu saya roda ke rumah Dewi saya nganterin jam Mana 5 ada? saya. Mana ada istri yang tua nganterin ke muda, ibu doang ini. Tiap nginep di sini pasti saya anterin. Saking saya sayangnya bapaknya Isa. Berarti emang sampai detik ini Ibu juga masih mencintai Pak Tarno ya? Iya, Iya, oke. Cukup. bentar dulu aku mau Ya ya Oh, silakan iya. Bu. si Dewi itu serakah Pak sama saya. Gimana bu sekarang? Pak Tarno bilang ke saya gini, ya aku mau di sini langganan mulu sama si Dewi. Bilangnya katanya gini, emang kamu kamu udah bosan sama saya, pegang 10 katanya gitu. Kan saya kan ibu kan juga istrinya juga katanya gitu. Udah saya mau kabur aja ke Indramayu. Bilang gitu, selalu ngancam sama Pak Tarno kalau kita kesini. Jadi tiap Pak Tarno mau ke sini, si Dewi selalu ngancung dia mau ke Indramayu. Mau kabur, kalau nggak ke Indramayu. Kalau ya udah kalau kabur aja, ntar segang 10 suruh ke sini. Ya udah ntar kabarnya saya bawain katanya. Kata Pak Tarno, ya udah sono katanya. Berarti emang Pak Tarno sebenarnya maunya di sini ya Bu sama Ibu? Iya, cuman dia takut sama si Dewi itu. Takut sama Dewi, takut banget tau dia apa nama Dewi, saya juga ngerti. Itu kapan Bu sempat cerita seperti itu? Ya kalau Sering. tiap kesini, kalau sih selalu bilang. Terakhir kapan Bu? Terakhir apanya? Terakhir Kesini. cerita seperti itu. Terakhir. Selalu, kemarin baru kesini. Itu tanggal 1 nih. Waktu bilang Handphonenya mana? Handphonenya mana? Itu handphone ibu tadi mana? Bikin aja. Saya ibu kerokin. Masih ngerokin ya Bu? Iya itu ada. Tunjukin videonya Clara. Cerita yang nanti. Bisa buka videonya. waktu bulan 1 terus tanggal 1 ya, Selamat kesini datang, bu ini nih Pak Tarno masuk angin, ini badannya panas tuh, badannya dingin bukannya panas dingin, terus ininya bulu nadinya pada merinding, Ada di. Oh iya sama tantenya ada nih. pada Begini. merinding. Main aja nih. Nah, bilangnya Dewi nggak bisa ngerokin, muntah-muntah, badan pada dingin, pada ulu-ulunya pada bangun. Terus sudah saya kerokin tuh, habis kerokin baru sebelah nih. Dia minta makan, mungkin karena dia kemarin itu waktu itu makan di rumah Dewi, mungkin karena kebuang kali dia lapar lagi ya. Dia minta makan, saya kasih makan, saya kasih makan, terus saya kerokin lagi Kata lo tuh. sekali lagi. Udah sembuh dan minta pulang. Ya aku mau itu dulu, dia kilat sama Selamat tuh berangkat tuh, ada enggak kalau pulang ini yang korokannya bisa kasih lihat Boleh nggak apa-apa. Kasih ke kamera aja bu, kamera. Nah gitu ya. Itu benar aja. Turunan Bu, turunan ya Bu. Tahan bu. Tahan. Tahan dulu kan. Lagi bu. Atau ke Tahan. bawahnya Bu. Itu kapan bu sambil jelasin itu kapan? Bu ke bawah Bu dikit Bu. Dikerokin nama ibu. Satu Ibu apa? ke bawah nah dikit. Januari. Oh tahun baru. Salah satu kabar. Harus kalau hujan. Ini Pak Tarno habis menerima job apa gimana Bu? Iya, sudah pada report ke sini, Mas. Dari keluarga malamnya.
dia Bu, habis nerima job Pak Tarno sampai Nerima sakit job. seperti Jadi ini. kalau masalah job itu, soalnya kan berangkatnya nggak dari sini, betul. di rumah si Dewi itu. Iya, Jadi bro. saya nggak tahu. Udah. Ya. Ibu, Kis. itu udah terjadi kemana ya podcast. Bang. Jadi ya itu malamnya, karena aku ada di situ. Jadi bapak kesini langsung ngajak aku. Oh jadi itu dari pas podcast Bang Densu ya? Iya, datang. Langsung sakit. Langsung datang kemari. Terus datangnya sih udah malam, saya kan udah nutup tuh. Saya keluar tuh sama tangga satu sebelah. Datangnya mau adik, dianterin. Nah saya lagi datang sama adik, dia balik lagi nggak ketemu saya. Saya datang lagi. Dia kalau belum ketemu saya selalu balik-balik. Oh. Kalau udah ketemu saya baru dia nggak balik lagi. Sono. Tapi ini sebentar-bentar doang Pak. Emang jarak dari rumah Ibu Dewi ke sini Dekat. jauh atau gimana? Begitu jauh sih, lumayan begitu jauh tapi yang Sama di Warakas juga. di orang dulu gang 21. Oh, beda gang doang. Ini gang 10, itu gang 21. Dulu waktu dia belum, bukan dulu, kemarin waktu belum pindah itu gang 23, kalau sama kalau itu hampirnya bukan kursi roda. Saya anterin kalau itu gini nih. Iya. Udah saya buru, dia belum keluar saya langsung buru-buru kabur yang dia kalau ada kalau di malas saya Bu, tolong dong Bu, panggil istrinya, maaf ya Bu, banyakin dulu. Kalau masih panggil dia suruh jemput, langsung nanti saya ngumpet jarak jauh saya lihat. Oh udah, yang jangan pulang dulu, iya, jangan pulang dulu. Emang kenapa? Takut si Dewi kabur, dia selalu begitu kalau ngomong, nggak pernah enggak kalau saya nganterin. Tadi aja terakhir tuh jam subuh jam 5 udah sepakat. Sampai itu, jangan kabur dulu, jangan pulang dulu. Coba, ini apa saya nggak dari jauh. Nah, saya lihatin tuh, si Dewi keluar tuh nggak lama. Baru saya pulang. Kalau si Dewi belum jemput si Pak Tono ke situ, saya nggak bakal pulang. Saya ngeliatin dari jauh. Yang pintunya, ya, saya lihat dari jarak jauh. Iya. Bukan itu doang, Bu. Bukan itu doang, Bu. Si Dewi itu banyak bohongnya. Banyak bohongnya. Kalau saya mulu bilangnya takut selama dia nerima job tuh, sebelum nerima job tuh Pak Tami sering ngebil ke saya. Kalau nelfon ke saya aja kadang direbut HP-nya, gak boleh nelfon ke saya Bapak Tanonya. Kadang kan masalahnya kepikiran ya, itu kan si saya juga, kenapa kamu direbut HP-nya katanya. Direbut sama si Dewi, belum beliin handphone, soalnya Pak Tano selalu video callan, mungkin dia gimana gitu, bilangnya cemburu sama saya. Kan aneh ya, bisa terus saya yang nahan Pak Tano ya, yang cemburu, kenapa si Dewi yang cemburu? Kan itu kan berarti nggak punya malu, nggak tahu diri dia, menyerakain. Kalau memang si Dewi Saka yang saya akun Dewi Saka, Pak Tano selalu ngomong gitu, si Dewi Saka ngomong gitu mulu. Nah gitu, pas gitu Pak Tononya ngomong gini, udah yang kalau si kabur, kan kamu yang gantiin sono yang ngurusin, iya nggak bakalan kabur si Dewi selagi kamu pegang duit, saya gituin kan. Yang pakai Melani itu yang diucapin itu semua bohong itu, kamu orang sakit itu cuma untuk gimana ya, biar tekan mejian, biar dia dianggap mejian tuh dia itu setia apalah, bilang dia ngurusin. Karena semuanya ngurusin itu, kalau saya nggak ngurusin Pak Tano kembali kerokin juga bukannya saya nyumpain ya, nggak ada umur kali. Artinya yang benar-benar tulus ngurusin Pak Tarno dikala ibaratnya lagi down ya, posisi benar-benar lagi di bawah. Ini ibu berdua, maksudnya ibu dan Kak Isa ini benar gitu, Iya. apa gimana mungkin? Orang dari belum sakit tuh 2022 ya, waktu sakit kedua saya juga ikut ngurus, tapi cepat sembuh dia, cepat sembuh karena nggak dibawa Bapak kemana-mana. emang kemarin sempat sakit tuh, yang stroke pertama, stroke kedua itu Bapak anteng di rumah dan kita ngerawat sama-sama. Bu Lisa juga ikut campur tangan di situ ya Bu, sama Bu Syariah. Tapi nggak pernah namanya dibawa konten atau dibawa-bawa keluar dagang, itu nggak pernah. Emang fokus sehat, jadi sebulan 2 bulan nggak keluar udah sehat lagi, udah gitu. Karena posisi anak ini mungkin bolak-balik ke sana. Kalau ini kan kita
cukup cuma Dewi aja yang di sana, nggak ada anaknya ke sana tuh nggak ada. Tapi ibu udah berapa lama sih sama Pak Tarno? Saya kenal waktu dulu Di tahun sama bapak. 7 tahun, 10 tahun. 10 tahun. Udah 10 tahun bareng. Iya, 2000 2014 ya? kenalnya 2016. Nah, nikahnya 2014. Balik. Kebalik. Kembali. Kenalnya 2014, nikah 2016. Ya, Terus gimana? 10 tahun berarti 10 tahun terus tambah 2015. Iya. Oke, ada lagi? Iya. Cukup. Ya mungkin apa yang harapan ibu untuk Pak Tarno, nih? dari ibu dan anak nih, apa harapan untuk Pak Tarno ke depannya? Saya mau Pak Tarno biar sehat lagi, kayak dulu lagi. Jadi biar bareng-bareng ya saya sama anak, sama istri. Si Dewi itu tolong Dewi jangan serakah. Jadi perempuan tuh jangan ngak sendiri aja lu. Dasar perempuan serakah, nggak tahu diri. Kalau kamu udah tahu saya ada istrinya. Dulu kamu waktu pacaran bilangnya belum tahu kalau Pak Tarno di sini. Sekarang ada istrinya, kamu akan Pak Tarno. Ini apa kamu? Nguasain Pak Tarno? Kamu tuh perempuan jahat atau enggak? Bukan manusia. Oke, kamu ada temu Ya kalau buat saya sih harapannya? harapan saya kepada Bapak, semoga Bapak sehat lagi dan Bapak makin banyak rezekinya. Nah, Bapak di sini jangan salah paham terhadap Isah ya Pak, atau anak yang lainnya. Semua sayang Bapak, nggak ada yang nggak sayang Bapak, nggak ada, sayang semua. Sampai Isa berani perang-perang sama orang yang dikata-katain begini Pak, begini, karena saya sayang. Saya tulus sama Bapak, kayak gimana. Bapak juga dulu deketnya sama siapa sih? Pasti kan Bapak juga tahu kan hati siapa Pak, anaknya jeritan ini buat siapa. Karena Isa itu sayang sama Bapak. Lah Isa mana punya Bapak lain selain Bapak lagi, nggak ada lagi, cuma Bapak doang. Harapan Isa ya itu aja Pak, Bapak jangan salah paham. Isa teriak seperti ini karena ingin Bapak yang terbaik aja itu. Oke.